Lo kabur dia sama aku. Mana dia si Paulo itu? Sinyalnya mungkin sinyalnya. Ya, lanjut. Ya, Sunset. Selamat siang. Ya, siang juga, Bang. Ya, di sini host membuka tema eksekutor salib berjasa atau tidak. Eksekutor salib berjasa. Maksudnya nggak paham aku ini, temanya gimana? Nah, Apakah eksekutor salib itu berjasa? Silakan. Eksekutor salib. Maksudnya salibnya diapain ini, Bang? Eksekutor salib berjasa itu kan ada tanda tanya. Berarti saya bertanya, apakah eksekutor salib itu berjasa? Eksekutor penyaliban itu berjasa? Silakan. Oh, orang yang menyalibkan. Iya. Ya. Kalau menurut Abang berjasa ya silakan, nggak apa-apa. Oh, itu kan saya tanda tanya, Sunset. Berjasa atau tidak dalam pandangan Kristen? Silakan. Nah, kalau dari pandangan Kristennya dia bagian dari, jadi bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Lanjut, interogasi. Intro. Jawab. Bisa berjasa, bisa tidak katanya. Lanjut. Nah, kalau dia bisa berjasa, manfaatnya apa? Kalau dia tidak bisa berjasa, manfaatnya apa gitu? Oke. Ya gimana ya mau jelasin? Karena sesuatu yang harus terjadi ya seperti itu. Iya, suatu terjadi itu kayak mana terjadinya, kayak mana nggak terjadinya kan gitu. Nanti jangan jadi lagu Gamba pula kita satu atau dua kan gitu. Aku bingung pilih dia. Lebih kita nyanyi aja, Bang. Mumpung hari libur. Kan itu kan kau bilang bisa berjasa bisa tidak. Ya. Berarti kalau bisa berjasa bisa atau tidak kan antara ada dan tiada kan kayak gitu. Ya. Ini yang disalib ini berarti antara ada dan tiada kan gitu. Antara gimana? Oke, terus Berarti penyaliban ini hanyalah sebagai permainan gitu. oke. Kalau kita ke penyaliban, Bang, bisa nggak aku bertanya dulu? Abang yakin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Siapa pula yang nelpon ini? Mute dulu bang. Aku mau tanya, Bang. Abang yakin nggak bahwa Isa dan Yesus itu satu Jangan orang? dulu tanya kepada Isa. Jangan, di Bibel itu nggak ada dulu. Isa. Jawab dulu, satu sosok atau bukan? Iya, maksud saya yang tentang penyaliban itu Nabi Isa itu nggak disalib kawan. Iya, tapi satu sosok kan? Kalau pengertian kalian satu sosok, berarti Isa itu bukan disalib, melainkan dia diganti. Sedangkan kalian tidak mengakui Yesus itu nggak disalib, kan gitu. Oke. Nah, sekarang ini kita tentang mengikuti tema eksekutor salib berjasa atau tidak. Kau bilang bisa iya, bisa tidak. Berarti antara ada dan tiada. Ya, kalau kita berbicara eksekutor penyaliban berjasa, saat dia menyalibkan ya, dia sudah melakukan tugasnya. Siapa yang Seperti itu. melakukan tugasnya? Kan dia disuruh menyalibkan. Dia melakukan Siapa tugasnya. menyuruh dia menyalibkan? Iya, pengadilan saat itu. Oh, ada pengadilan di situ. Iya, kan. Siapa kan situ wartawannya? Wartawannya ada nggak? Nah, gimana sih? Oh, pengadilan. Mau dijawab atau tidak? Iya, maksud saya kan di situ ada tentang pengadilan. Kalau pengadilan itu ada merujuk kepada wartawan, ada pun di situ satu nanti ada situ pengacara. Saya wartawannya saya. Pertanyaannya, Bang, nggak gitu. Kan abang bilang penyaliban ini bagaimana bisa disalib karena saat itu Yesus itu kan dibawa ke pengadilan, terus dia tidak ditemukan bersalah, tapi orang-orang Yahudi ini memaksa untuk dia dijatuhkan hukuman. Akhirnya dia dihukum. Oke. Dihukum. Siapa yang dijatuhkan hukuman itu? Yesus toh, walaupun Ada dia nggak datanya Yesus itu dijatuhkan hukuman? hukumannya disalib toh. Iya, datanya ada nggak? Ya ampun. Di Ya Bibel ampun. aja, di Bibel banyak. Iya, maksudku di Bibel itu datanya di mana? Kan aku tanya datanya di mana bahwa Yesus itu disalib di mana? Banyak Bang datanya. Astaga, di nggak ada aku baca mulai dari kejadian sampai pertengahan sampai kesesatan tuh nggak ada aku baca Yesus disalib.
Ya sudah, kalau nggak disalib siapa yang disalib? Aduh. Ah, gitu kalau nggak ngerti. Oke, siapa yang disalib kalau bukan Yesus? Sekarang berarti pengakuan kau Yesus bukan disalib. Tanya dulu. Kalau menurut aku ya Yesus yang disalib. Di mana datanya? Jelas di datanya di Bible. Iya, Bible itu di mana Yesus ketika dibawa ke sini disalibkanlah dia Yesus. Mana ada? Ada nggak? Ada. Di mana? Ada. Ya Allah ya Rabbi, di mana? Di Bible, di mana lagi? Iya, Masa di mana Bible? datanya? Di mana? Di Kejadian, di Pertengahan, atau di Penyesatan? Di mana? di Injil yang ditulis Yohanes, yang ditulis Matius, Lukas, ada semua. Gini Sunset, kalau kau diskusi sama aku, kalau nggak mampu bilang. Lambaikan tangan, lambaikan tangan. Nanti kalau kau tanya sama aku tentang akidah Islam, di mana datanya? Di Al-Quran kau bilang. Macet juga kau nanti kan? Di mana kau bilang juga itu? Di mana? Di ayat mana kau bilang itu? Jadi kita nggak masuk bilang aja konsep. gitu. Di mana? Di Al-Quran. Jawab aja gitu. Dia kan jawab itu. Ayo. Aku kan udah bilang di Bible. Selesai. Ya. Nah, di Bible di mana datanya? Di Yohanes, di Lukas, di Markus, di Efesus, di Matius, Di dalam kardus. Kardus pula. Jangan kardus Bang Panduka. Oke, sudah aku jawab. Kan sini kan yang ditanya, apakah eksekutor salib berjasa? Iya. Aku jawab, iya. Saat dia melakukan, dia disuruh tuh untuk menyalibkan Yesus. Ya, jadi dia melakukannya. Oke. Di mana penyuruhan Yesus itu disalib? Gimana sih? Data, maksudnya data, Bang. Data, Kan abang bilang Bang. eksekutor. Bang, data, Bang. Maksudnya, Bang. Ini pengertian eksekutor salib berjasa atau tidak merujuk kepada Yesus. Ada nggak Yesus itu yang disalib? Kalau ada Yesus yang disalib berarti eksekutor ini berjasa, kan gitu. Iya, Yesus Tapi disalib. kalau eksekutor itu Yesus itu tidak disalib berarti nggak berjasa. Berarti kalian salah berjasa kepada yang disembah. Oke. Kalau diskusi. Kalau abang bilang Yesus nggak disalib, tunjukkan data Yesus tidak disalib. Ya Allah ya Rabbi, ya Tuhan. Balikin. Malah aku kau tanya keimananmu. Coba kau tanya sama aku, Nabi Isa disalib atau enggak? Enggak, aku bilang ada di suratnya. Ketika Nabi Isa digantikan dengan orang lain, maka dia enggak disalibkan dan tidak dibun-bun, melainkan dia digantikan dengan persis dengannya. Itu selesai, ada di hadis di Al-Quran itu. Ya, Masa kau bilang disalibkan di situ berjasa? Ya aku tanya di mana datanya Yesus itu disalib? ya di Bible, makanya baca Bible. Di buku kredit pun ada, soalnya di sini ku tengok di buku ini koperasi ada Yesus disalib. Suruh baca Ya, Bible, oke. Kak Indra. Oke, kalau di buku koperasi ada itu aja yang kau pakai. Nah itu berarti berjasa lah tukang koperasi itu kan, bahwa tukang Yesus ini tukang ini apa namanya kalau itu? Nah, sebagai Kredit keliling. Masa di buku koperasi ada Yesus disalibkan? Kan kalian gak mau kalau ada di Berarti Yesus kau rentenir. Bible. Kan kalian gak mau kalau Yesus disalib ada tertulis di Yang ku Bible. tanya di mana datanya balol? Ya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya di ada. Matius, Markus, Lukas berapa? Oke. Berarti Galatia 13:3 Tuhan kau. Lah ketawa kan? Wah, bisa sih nggak diajak diskusi ini. Padahal aku loh naik karena diundang. Sunset di Faktas. sini temanya ekskolutor salib berjasa. Berarti kalau menurut juga gitu, apa mungkin Yesus yang disalib itu orang yang menyalib itu berjasa? Kalau enggak berarti dia enggak berjasa. Berarti enggak ada Tuhan kalian. Kalau Yesus itu disalibkan berarti tukang salib itu berjasa, bahwa dia mengatakan itu Yesus kau itu Tuhannya. Berarti yang tukang salib itu yang berjasa, bukan karisteng. Ya terserah. Nah sekarang ada nggak datanya Yesus disalib? Ada. Aduh. Di gimana mana? sih? Ya sudah. Kalau abang nggak mau terima ya sudah silakan. Nah ya udahlah. Kalau bertanya kau sama aku. Apa yang mau kau tanyakan? Nah kau lah suka hati kalau bertanya sama aku. Oke. Nah. Serius ya bang? Boleh Iya. nggak aku bahas Quran?
Iya. Oke. Sebentar aku ada data ini. Buka Ini untuk dalil pertanyaannya dibuka. Gini Bang Padukan, dia kalau bertanya Al-Quran ada datanya, kalau nggak bertanya Bibel Iya, nggak ada iya, datanya. Biar nggak aja. apa-apa. Apa yang mau kau tanyakan? Al-Baqarah 164 Bang. Aku mau tanya. Nah, baca. Terjemahannya ya. Oh, terjemahan ya, baca. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kapal yang berlayar, Bang, kena ban nanti abang nanti. Kena ban. Anda ya nih jangan di spill. Iya. Terus. Yang ngebannya TikTok langsung. Terus. kapal yang berlayar di lautan dalam kurung bermuatan. Aku mau nanya Bang, siapa yang menciptakan kapal di sini Bang? Waktu awal penciptaan. Di Al-Quran jawabannya, di Al-Quran. Ya. Coba jelaskan. Di surah Kenapa Al-Baqarah bisa? itu juga jawabannya, di surah Al-Baqarah itu. Di surah Al-Baqarah berapa kau tengok tadi itu? 164. Kau carilah mulai Al-Baqarah 1 sampai 164 kau baca semua. Ada itu jawabannya itu. Ya oke. Aku ini cari jawabannya nggak ada karena ternyata ayat ini terpotong Bang. Nah, itulah terserah kau aja lah, gak apa-apa lah. Udah kan? Sama kan? Satu sama kan? Nah, udah kau baca Sunset di Al-Baqarah itu mulai 1 sampai 167 kau baca itu semua. Kau cari aja lah. Udah aku baca 164. Udah dapat kau? Udah tanya? Ya nggak ada Nah, saya. udah, berarti Ya tanyakan udah yang lah, lain. nggak usah lah kau tanya lagi. Apa lagi mau kita Nggak ada. tanyakan? Nggak aku dapat Bang. Coba jelaskan Bang. Enggak, cuman mau aku jelaskan. Kalau nggak ada di situ kayak mana mau aku jelaskan? Dikira kita pendeta kali, suruh jelasin. Siapa tahu Abang bisa. Enggak. Itu kau baca di surah Al-Baqarah itu mulai 1 sampai 168 berapa kau bilang? 174 ya? Bisa Kau bacalah surah Al-Baqarah itu semua. Kau baca aja semua, enggak apa-apa. Baca aja. Bang Sunset, Apa Bang sayang? Sunset, Apa sayang? intinya jawabannya ada di Al-Baqarah 164 ya. Oke sayangku. Oke siap. Udah. Lebih bagus kita lagi kayak gini diskusi Sunset. Sejak kapan pohon kelapa itu tumbuh dan menghasilkan biji buahnya? Itu aja kita bahas. Biar cepat jalannya kan. Biar cepat jalannya. Iya. Sejak Lanjut. kapan pohon kelapa itu tumbuh dan sejak kapan dia berbuah kan kayak gitu pasti ada masanya 1 tahun 2 tahun kayak mana Betul. perkembangannya kan itu harus dipupuk kayak gitu bagus itulah ngomong sama kau. Iya betul. Nah, nanti Bang Sumset baru nanya balik. Itu pertanyaan dari ini. Dia dapatnya dari apa kalau Bang dari Intro. di minggu datang? Lanjut. Oh ternyata Rom ini banyak perempuan juga ya. Barusan aku dapat. Nah, malah curhat dia. Itu diskusi sama Bang Interogasi. Emangnya kalau di Komal, urusannya? emangnya kalau di Komal ini kalau ada perempuan kau heran. Kalau di gereja bersatu kalian juga cangkir di gereja itu kau nggak heran. Enggak heran. Nah itu makanya jangan kau tanya di sini cuma berapa perempuan nggak bersentuhan di Komal aja. Kalau di gereja nggak kau protes pakai rok mini semua di gereja itu gabung laki-laki sama perempuan. Sungguh nekat yang nyata. Sungguh berat saudara-saudara. Kan lucu kok Sunset. Masa kau tanya, oh di Koman ini banyak juga perempuannya. Masa kau heran? Di gereja satu tempat kalian, satu tempat duduk kalian. Ada yang pakai rok mini, ada yang bajunya setengah jahit udah diambil. Ada yang duduk gambarnya nampak setengah. Enggak kau heran. Di sini cuma nampak yang foto kok protes. Enggak. Kayak mana kau ini Sunset? Enggak lah. Oh, enggak Makanya kau dia protes. nggak dapet pelajarannya, ngeliatin perempuan aja di gereja. Nah gitu. Kalau aku sih lebih suka perempuan Islam sih. Pulang-pulang baca Amsal. Baca Yeskiel. Gini Bang. Ya suka aja. Iya, maksudnya itu definisi atau mau target. Suka aja. Sejak Iya. kapan Samset sejak kapan kau suka perempuan? Perasaan kemarin enggak?
Emangnya kita pernah ketemu, Bang? Bukannya kemarin kau suka sama dengan Waria? Dan juga, Sungguh berat saudara-saudara. oke. Ya, kenapa aku suka perempuan Islam ya? Karena lebih banyak perempuan Islam di Indonesia Gini, dibanding yang Kristen. gini, kenapa kau suka dengan wanita Islam? Wanita Islam itu adalah memancarkan cahaya, bukan kayak OT yang memancarkan cahaya gelap. Ya, Nah itu. ya soalnya Karena kenapa dia suka bang? Kenapa dia suka perempuan Islam? Karena perempuan Islam itu dia kan orang-orang tertentu yang istilahnya kan bersama dia, salah satunya kan suami dia. Nah sementara mereka boleh dong Iya. satu untuk semua. Nah, Sunset, Salome. sunset. Apa sih arti kata Kristen itu, sunset? host, gak usah ikut campur host. Ya host, gak usah ikut campur, diam aja host. Diam aja, host, diam aja, host. Jangan sampai aku tombak akun ini. Host, diam aja, host. Kalau udah mengundang intro, udah diam aja. Hostnya turun Jadi- aja lah host. Jadi sunset Kasih gini ku kursi tanya, oh satu. sunset kan. Sunset, apa, Bang? kenapa kau nggak suka sama perempuan Kristen? Padahal aku suka dengan perempuan Kristen loh. Ya, kenapa nggak suka? Enggak, aku suka dengan perempuan Kristen, Ya, maksudnya. nggak apa-apa kalau Abang suka. Bikin umpan karambak kerabu. Nggak ada yang salah kok. Iya. Ya, nggak ada ya. Kalau Abang suka perempuan Tapi kau Kristen, kayak mana mau dibilangkan kan? Palingan kau suka menyukai perempuan wanita Islam itu, ujung-ujungnya nanti kau murtad kan? maaf kali. Itu kan konsep kalian itu akan memurtadkan seluruh orang Indonesia kalau bisa. Tapi nggak mampu kalian. Gini. Nah. Soalnya perempuan Islam cantik-cantik, Bang. Iya, perempuan Islam itu cantik-cantik, wajahnya itu bersih. Kenapa tiap hari kena air wudhu, kan jelas. Kalau kalian nanti kan menikahi perempuan, target kalian itu kan cuma satu, apa kalian itu target kalian? Cuma merebutkan aja udah. Habis kalian nikahi, punya anak, kalian ceraikan, kalau gak mau ikut sama aku ya udah kayak gitu ya otak kalian. Itu kan target kalian itu. Misi kalian tuh misi. Kok misi? Betul nggak? Iya, misi kalian itu memberutakan orang, misi kalian kalau bisa. Tapi nggak mampu. Kerban Karena apa? gini, kebanyakan di sunsetnya kan, kalau laki-laki ya. Tapi kalau jarang perempuan itu, kalau laki-laki yang sering itu. Dia mencintai perempuan itu dengan sepenuh hati, masuklah di Islam. Ketika udah punya anak, udah ditinggalkan, dia nikah lagi, katanya kau nggak mau kau ikut agamaku ya udah, pulanglah kau sama makmu, gitu. Karena otak kalian kan kotor. Itulah target kalian sebenarnya. Nggak mampu kalian dengan diskusi lintas agama, dengan Gini. fisik. Gini, aku gini. Suka bukan berarti mau dinikahin ya. Beda loh. Kalau suka ya suka aja liatnya. Kalau mau dinikahin sih enggak. Oh Ngapain? itu kalau udah kata suka itu nggak ada kata nggak lagi. Jangan banyak cerita kau sama aku. Oke, Bang. Kalau Abang suka lihat pohon, Abang langsung nikahin pohon ya. Gini, kalau arti tentang manusia ya, jangan kau bawakan tentang. Jadi kalau kau suka nengok babi, kau nikah juga babi itu kayak gitu. Emangnya pohon itu manusia? Kan Abang bilang kalau suka harus Enggak, nikah. emangnya pohon itu manusia. Makanya aku bilang suka berarti Enggak, aku bukan tanya kau dulu, emangnya pohon itu manusia? bukan Ya udah, jadi kalau wanita itu manusia atau bukan? manusia. Ada enggak itu unsur nafsu kau ke situ kalau perempuan? Kalau belum jadi istri nggak nafsu lah. Enggak, aku tanya kau dulu, ada enggak unsur nafsu kau ke perempuan? Aku tanya kau dulu. Enggak usah kau banyak cerita sama aku. Enggak. Kalau Oh, jadi berarti kau impoten gitu. kalau jadi istri baru saya nafsu. Sekarang aku tanya, ada enggak unsur nafsu kau ke menengok perempuan? Kalau unsur nafsu aja enggak. Oh, enggak ada, berarti kau impoten kayak gitu. Artian nafsu Sekarang ku tanya bukan kau suruh untuk mau mengapakan dia, bukan yang aneh-aneh. Unsur nafsu ini banyak kawan. Oke, nafsu apa tuh? Loh, sekarang ku tanya kau, ada nggak unsur nafsu kau menengok perempuan?
menengok perempuan pun kita dia oh cantik gini itu nafsu namanya. Oke, kalau itu dianggap nafsu ya oke. Jadi- Oke. Tapi kalau nafsu untuk Nah, ketika lah dulu kau tengoklah di perempuan roknya pendek, nampaklah setengah kolornya itu, nggak nafsu kau nggak naik lato-lato kau itu. enggak, Nggak mungkin kau bilang, haleluya, nggak ada. nafsu itu Gak kalau usah kau munafik kawan, sama-sama laki-laki kita, ya. Gak usah kau munafik sama aku. Sama laki-laki kita. mau aja kalau Kalau nggak bukan masalah kayak gitu, nggak mungkin kau buka di Google itu NNXXT itu nggak mungkin. gini bang, kalau Si miskin tak berdaya. Pernah kau nggak nonton si miskin tak berdaya? bang gini bang, Enggak, aku tanya kau dulu. Pernah nggak kau nonton si miskin tak berdaya? tidak Ah, bohong kau. gini bang, gini bang, kalau laki-laki nggak nafsu sama Ah, cewek. gini aja. Gini, Bang. Aku mau Enggak, gini tanya. aja Sunset. Aku nanya sama kau gini. Kau ini udah nikah atau belum? Masih muda. Belum nikah. Iya. Dia kawin bang, nggak nikah. Nggak nanya masih mudanya, kau udah nikah apa belum? Enggak. Belum nikah. Ya. Oh, belum nikah. Berapa kali satu hari kau membuang mani? Oh, berapa kali kawin ya gitu ya? Iya. Nah, jadi aku tanya kau dulu Sunset. Kalau nggak kau punya nafsu, ya nggak punya nafsu kau bilang. Pernah nggak kau mengeluarkan mani cairan dari punyamu itu? Sabun. Mana sabun? Jawab Enggak. Sunset, jawab. Ayo. Sama baca Tidak. Amsal. Oh, nggak pernah. Gini bang, Enggak, tunggu jangan Bang, gini. kalau Itu laki-laki- kalau begini itu di Yesaya 23:19 sih begini itu. Nanti kita baca Yesaya itu. Sekarang aku tanya kau dulu. gini bang. Kalau Iya, kau laki-laki bilang nggak kan kau nafsu, laki-laki. Dan aku tanya dulu laki-laki. abang lahir. Yang ku Bagaimana tanya dong? sekarang, kau laki-laki, iya. Kita sama Emang laki-laki. bisa? Emang bisa Ada nggak perempuan? hawa nafsu kau? Ku tanya dulu. Aku bilang bang, kalau laki-laki nggak nafsu, bisa nggak perempuan hamil? Ya Allah ya Rabbi. Yang ku tanya lain beda yang kau lain. Nanti kau bilangkan kalau laki-laki nggak punya nafsu bisa nggak wanita hamil? Bisa, Maria contohnya. Jangan berbicara Maria. Bang. Jadi apa? Jadi Maria itu bukan perempuan. Siti Mariam, Sesuai pertanyaanmu tadi, Bang. Siti Mariam juga hamil loh. Siapa yang hamil? Iya. Makanya kau bilang kalau nggak ada nafsu, perempuan bisa hamil bisa. Siti Mariam juga hamil kalau gitu. Iya, emangnya apa salah di situ? Memang betul. Siti Maria mengambilkan. Makanya Samset, orang bicara itu dicerna. Kau yang nggak nyimak dari tadi. Ku bilang Nyimak. kau laki-laki, iya. Kau punya nafsu enggak kau bilang. Wajar enggak kau ku tanya kau kita sama laki-laki. Kau nggak punya nafsu, kau berarti impoten. Gini Mbak Mis bisa hamil nggak? Jangan kau tanya bis interogasi kawan mau bicara, interogasi. Jangan Masalah lalu ke perempuan. Nah, itulah nafsu kau mau bicara sama perempuan rupanya kau. tidak, kan dia kan Ini kawanmu interogasi kawanmu interogasi. makanya aku tanya Mau kalau bicara Gak usah apa? kau tanya sama perempuan. Kau nggak punya nafsu sama perempuan. kalau Jangan dirawani dia. kalau suamimu nggak nafsu, kamu nggak hamil. Oi. Nah, birahi kau pula katanya. Aduh, makin kejam kali nih si orang ini. Nah, kayak mana Sunset? Aku tadi udah kujelaskan dengan baik-baik. Nafsu datanglah si Menya kan. Ah, birahilah kau di atas keledai. Ini kalau cuma lihat muka emang bisa nafsu ya? Kalau cuma lihat muka Sekarang gini kawan, arti nafsu ini bukan untuk mau naik lato-lato kau. Makanan itu pun bisa kita nengok makan itu kita nafsu, makan kita kuat. Jangan otak kau selangkangan aja sama gunung kembar. siapa yang bilang ke situ? Nggak ada kok, abang. Dari tadi ku bawa kau tentang anti nafsu itu selalu kau bilangkan kayak gitu. Ku tanya kau punya nafsu atau tidak? Kan kamu bilang impoten. Makanya aku tanya kau punya nafsu atau enggak? Enggak, kau bilang berarti impoten. Nafsu makan kurang, nafsu tidur kurang, nafsu olahraga kurang. Orang tahu kau aja pula selangkangan aja yang tahu kau.
Impoten itu apa bang? Aku tanya. Impor tadi itu lato-lato nggak naik. Ya. Gimana mau naik? Gimana? Gimana mau naik kalau cuma Aduh. gimana? Gini bang. Gimana mau naik kalau cuma lihat wajah? Ah Kan gimana sih? kau cucuk kan itu punya kau itu ke sarang lebah cepat naiknya itu. Astaga. Bengkak yang ada. Emang dia punya, Bang. Enggak kan Takutnya kita dia nggak nanya. punya. Kau punya nafsu enggak? Katanya enggak. Berarti impoten dia semua. Bukan antara impoten lato-lato kau. Itulah pikiran kau kotor, kawan. Makan itu punya nafsu. Nafsu makan ada. Jangan tahu kau selangkangan aja. Karena diajarkan di Bibel kau selangkangan aja. Tahu Nyanyi. tuh. Nyanyi juga nafsu. Gini impoten itu Nafsu mau bernyanyi, begitu. orang yang gak nafsu makan impoten gak bang? Makanya aku bertanya kau punya nafsu enggak? Enggak kau bilang berarti semua lah. Aku tanya itu berarti semua lah kau itu impoten lah kau semuanya. Sungguh nekat yang Sungguh nekat Santet, luar bertanya. biasa saudara-saudara. Apa saya? Sungguh berat. Punya nafsu enggak? Punya Weh nafsu kalau si enggak? Sunset, kalau si Edi lawanmu berat, ngiri katanya. Nah kalau nafsu makan mah ada. Kalau nafsu makan ada. Emang tadi ada pertanyaanku kemana-mana sama kau. Ada nggak aku bilang kau nafsu itu nengok perempuan, nengok apa? Ada nggak aku tengok? Ada nggak nafsu? Nafsu ada berarti ke perempuan. Aku bilang, ada rupanya aku bilang kau nengok itu selangkangan, nengok gunung kembar ada rupanya aku bilang. Kan otak kau yang ngalang-ngalang atau kemana-mana pikiran kau. Iya tadi Intro nanya, Intro itu Mak nanya. nggak usah ikut campur mak kalau masalah kayak gini, mak nggak usah ikut campur. Nafsu. Nafsu apa nih? Kamu menyukai itu nafsu namanya. Ya diberatkan, kau nafsu itu apa itu terserah kau. Makanya jangan lari-lari pikiranmu. Tadi aku bawa narasi tentang positif. Jadi kau gak lari pikiran kau itu ke Amsal. Abang yang lari-lari. Alah, abang yang lari baik lagi. Masa cuma lihat muka langsung nafsu. Gimana? Contohnya aja di Komal ini kau bilang, waduh banyak juga cewek di Komal ini ya. Ngapain kau harus nanya kayak gitu? Karena banyaklah cewek di Komal ini makanya kau naik. Coba laki-laki semua gak akan naik kau Sunset. Ya, Di itu. Komal aku sering kau lewat, ku jambak gak Kak naik. Sulaiman Kenapa mau laki-laki naik. semua? Aku turun aja, host. Turunkan aja aku. Nah, Baik kali gini, ceritamu Sunset. Biarkan Kak Sulaiman naik. gini aku mau nanya. Nah, banyak nggak orang bapak-bapak pakai foto profil cewek? Banyak nggak? Udah kan udah kau dengar suaranya tadi. Ya, si makanya- Ani udah ngomong, si Andayani udah ngomong, Miss April udah ngomong. Gak mungkin lagi foto cewek dari bapak-bapak juga lagi orang itu udah ngomongin cewek. Makanya aku bilang, ternyata di sini banyak cewek juga ya. Nah, ngapain kau tanya? Kenapa kau tanya laki-laki di sini? Ya kan biasanya kan laki-laki semua yang jadi. Alah, baik kali ceritamu. Aku tanya banyak. Alah, memang kau suka kau berbohong segala hal. Wah, bang. Dusta itu adalah hidup dari antara Abang, kita. sekarang nafsu minum susu. Ah, Bagaimana? Nafsu minum susu. kayak mana itu Sunset? Nafsu minum susu. Enggak minum susu, aku minum kopi. Ya makanya. Aku minum kopi, jarang minum susu aku. Kopinya pahit atau manis? Manis. Nah, berarti kau nggak pemain kopi kalau kopi itu pahit. Di mana pula kopi manis? Oke, ditaruhin gula, makanya Nah manis. itu. Kalau kau bilang kau peminum kopi, berarti kau bilang kopi itu manis. Ibu udah bercampur sama gula, enggak satu hakikat. Kalau udah pusing kau Sunset, aku bikin pusing. Sungguh nekat yang nyata. Sungguh nekat yang nyata saudara-saudara. Berat saudara, ngiri. Kan kau bilang, aku sukanya minum kopi. Nah, kopi itu pahit atau manis? Kalau susu itu manis. Iya, aku minum kopi emang bang. Nah, kopi itu manis atau pahit? Kopi manis. Nah, di mana pula kopi kau minum manis? Coba lah. Taruh gula lah. Nah, ya udah itu dicampur. Iya. Berarti 1 dalam 2. Terus Nah, ada juga dia dicampur susu lagi, 3 dalam 1.
Ya, Kopi Torabika. ya 3 dalam 1. Gelas toh, 1 gelas toh. Iya, 1 gelas. Enggak, kopi itu kau beli. Coba kau beli. Kopi Torabika, cappuccino. Pasti itu. Ada susu, ada gula, ada serbuk. Ya, benar toh. 3 dalam 1 kan? Kopi, susu, gula. 3 dalam 1 kan? Iya, mereka satu Yuk. kan? 1 dia kan? Heeh. Gitulah 3 dalam 1 itu. Nggak bisa dipisahin kan? Iya kan, kalau dipisah terpisah. Cuma dimasukkan dalam 1 bungkus adalah 3. Itu ada gula, ada kopi, ada susu. Gula sama susu sama nggak? Benar. Gue tanya kau dulu, gula sama susu sama nggak? Beda. Gula sama kopi sama nggak? Beda. Kan beda kan? Tapi tidak masukkan di bungkus jadi 3 kan? Iya, benar. Berarti ada 3 konsep. Gula, kopi, susu. Ada 3 konsep dia. Gula Benar. dari tebu, bisa juga dari aren. Susu ini bisa dari sapi. Iya. Kopi ini dari pohon, kan gitu. Iya. Sama nggak ini? Tebu, sapi, pohon, ada nggak? Bisa aja kopi apa? Kalau susu dari mana dibuat? Ku tanya kau dulu. Ya bisa. Kebanyakan dari sapi kan? Bisa dari sapi. Jangan kau bilang dari perempuan. Bisa juga dari perempuan. Bisa. Itu kalau dari perempuan itu nggak dipasarkan kawan. Jangan kau macam-macam. Ada bang, namanya susu pengganti. Biasanya dijual. Susu induk gitu namanya. Banyak tuh kan ada orang tuh yang kerja. Gini, kalau masalah susu orang perempuan itu namanya ASI, air susu ibu. Emang? Kalau air susu ibu itu khusus untuk kepada siapa? Kepada bayi, bukan kepadamu. Yang dipasarkan itu khususnya kepada bayi. Ya. Kalau ini umum, susu sapi ini umum kawan. Iya. Terus Salahnya gula ini bisa dibilangkan dari aren satu, dari pohon kan. Iya. Susu ini bisa disebutkan dari keledai ataupun nanti dibilangkan sapi, kebanyakan kan sapi, nggak mungkin dari babi kan gitu. Iya. Dari sapi. Kopi ini udah jelas itu adalah kopi dari batang pohon. Iya. Kutanya kau dulu, batang pohon sama sapi ini sama nggak? Tidak. Itu makanya tidak. Kenapa 3 dalam 1 itu sama kata orang? Kalau 3 dalam 1 itu sama, kenapa Bang Seo? Sungguh berat yang nyata saudara-saudara. Ngeri. Aduh, kalau sama interogasi harus kayak gitu ngomong. Nggak salah. Aku bikin namaku ini interogasi ini nggak sembarangan ini Sunset. Wajib interogasi kau. Oke. Nggak jadi masalah. Terus kenapa? Bukan itu. Dari tadi kau cerita itu, kita membahas perempuan. Otak kau diamsal. Makanya malas aku tengok kau. Ku tanya tadi kau diskusi tentang Bibel, di Bibel itu jawabannya. Kau tanya sama aku di Al-Quran itu jawabannya. Aku bilang juga lah. Kayak gini deh, kalau mau bahas perempuan. Udah nggak usah kita bahas perempuan. Kita membahas Tuhan aja lah. Di Kristen mah cuma Enggak, kita bahas Tuhan aja, bahas Tuhan. Oke, apaan tuh yang mau? Tuhan ini pencipta atau diciptakan? Pencipta. Dia menciptakan segala sesuatu yang ada di Yang ku bumi. tanya sama kau gak banyak-banyak. Itu kalau kau diajak ngomong sakit kepalaku. Ya, oke. Kayak kau aja yang punya iman di dunia ini. Oke, pencipta. Pencipta. Yesus ini pencipta atau diciptakan? Sebentar, pencipta itu maha kuasa atau tidak? Kalau pencipta itu namanya udah jelas itu maha berkuasa kawan. Oke. Jadi kalau Tuhan maha kuasa, jadi kita tidak boleh membatasi kemahakuasaannya ya. Iya betul, nggak boleh ya. Oke. Oke, tidak boleh kita batasi maha kuasanya ya. Ya. Oke. Sekarang ku tanya dulu, apa yang bisa dibikin maha kuasa oleh Yesus? Banyak. Apa contohnya? Kita mau ambil apa nih? Enggak, sekarang kau bilang maha penguasa itu nggak bisa kita melawan tentang maha kuasanya, aku terima. Oke. Sekarang apa yang bisa dibuat Yesus ini maha kuasanya ketika dia di dunia? Satu.
memberi makan 5.000 orang. Aduh, beri makan ayat 2. Bentar. Eh, kalau 2 ditambah 5 berapa, Bang? 2 ditambah 5 minus 3. Nah, 5 ditambah 2. 7. Oke. 7. Dari 7. Diajarin, kau diajarin, bro. Dari 7 benda, Bang. Dari 5 roti dan 2 ikan. Kok bisa memberi makan 5.000 orang, Bang? Oh, oke. Berarti dalam roti ya. Berarti perumpamaan ketika Yesus memberikan kepada anak-anak roti dan dan seorang wanita meminta roti itu dianggap Yesus sebagai guguk, kayak gitu. Tidak. Siapa yang bilang? Itu kan Anda datanya itu di Matius. Berilah roti ini kepada anak-anak. Bisa nggak? Saya tanya, Bang. Bisa kan? nggak? Bisa nggak manusia? Bisa nggak? Sekarang yang ku bacakan datamu, tapi kau nggak terima. Ada Yesus memberikan roti kepada anak-anak yang diberikan makan, dan seorang ibu datang kepada dia, dan dia berkata, tidak layak roti ini diberikan kepada guguk. Oke. Berarti Yesus itu menganggap manusia itu guguk. Oke. Termasuk kau, saya itu guguk. Oke. Nah, apa mau kau jawab lagi? Masuk akal nggak? 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 Iya, orang. tidak masuk akal, tidak masuk akal. Masuk akal. Kenapa yang diberi makan roti itu adalah kepada rima-rima. Satu roti bisa 1.000 rima, kawan. Iya. Ah, itulah yang dimakan wanita itu, dianggaplah sebagai dia guguk. Intro. Gimana sih lu intro? Kan kamu Coba kau bertanya. baca di Matius itu lah, di Matius 22:3 itu. Kau bertanya, aku menjawab. Kenapa kamu Iya, pasti? aku jawab dengan by data. Makanya. Ketika Yesus memberikan roti, diberikan kepada anak-anak, dan seorang ibu wanita datang menghampiri dia untuk meminta roti itu, dan Yesus berkata, tidak layak kuberikan roti ini kepada guguk. Oke. Yang diberikan makan itu dianggap Yesus sebagai guguk. Oke. Itulah kekuasaannya, kepada guguk dikasih. Bang, bisa nggak? Ada nggak satu manusia di bumi ini yang bisa menjadikan 5 roti dan 2 ikan? Berarti yang dikasih Yesus ini makan manusia atau guguk? Menjadi Enggak, aku tanya kau dulu, yang dikasihnya makan manusia atau guguk? orang dan sisanya 12 batu. Astaga. Bisa nggak? Yang ku tanya sama kau, yang dikasih Yesus ini makan manusia atau guguk? Manusia. Ah, ketika Yesus memberikan roti ini kepada anak-anak, dan seorang wanita datang menghampiri dia dan berkata, "Hai Tuhanku, aku pingin roti itu." Dan Yesus berkata, tidak layak kuberikan kepadamu roti ini. Oke. Jadi siapa yang salah? Aku yang salah atau Bibel kau yang salah? Buktinya 5 roti dan 2 ikan. Ya Allah, 5 roti lagi kau bilang. Ya, makanya Bang dengerin dulu. Makanya aku tanya sama kau, yang diberikan itu manusia atau guguk yang dikasih roti itu? Manusia. Tapi di situ datanya guguk. Ketawa tuh tengok. Saudara. Astaga. Berarti kau anggap sebagai manusia yang memakan itu, sebagai guguk itu yang kau makan itu, kau anggap sebagai manusia. Berarti kau keturunan guguk juga. Ya makanya aku tanya. Iya, tidak ada yang berbuat seperti itu, melainkan di Bibel kau Yesus memberikan itu roti itu 5 kepada 500 orang. Enggak ada itu. 5.000. Cuman dengan cara apa diberikannya adalah dengan rima-rima. Bukan memberikan 5 roti itu kepada 500 orang akan menjadi 500 roti. Tidak, rima-rima itu kau ngerti. Satu dimakan kan ada serpian-serpian yang jatuh ke meja, itulah dianggap sebagai guguk yang makan. Sudahlah. Bang itu nggak ada ilmu. Nah, macet kau sama aku. Ada nggak kata Yesus di situ? Aku membuat 5 roti, akan salabinkan roti ini menjadi 5.000. Ada nggak? Ada nggak? Udah tanya. Terus 5.000 itu apa yang jadi? Iya kan, itulah dibilangkan. Dia memberi kepada anak-anak dan memberikan roti ini, dan seorang wanita datang menghampiri dia, dan Yesus berkata, tidak layak kuberikan roti ini kepada guguk.
Dimangkat seorang wanita itu dan Yesus berkata, sungguh kuatlah imanmu, katanya. Nah berarti kan gugup. Oke, terserah bang aja deh. Oh, kok terserah aku? Yang Yesus penting- berkata kok terserah aku. Piye Thomas, sungguh Yang berat. penting ya, saudara-saudara. Ngeri. yang penting Yesus Maha Kuasa. Iya, Yesus Maha Iya, Kuasa. bisa. Tapi kami menganggap manusia itu kayak ini pengikut Kristus itu adalah dianggapnya gugup. Karena dia bisa memberi makan 5.000 Iya, orang. ya itu juga kau ulang, diberinya makan 5.000 orang. Iya, aku akui diberinya. Tapi diberikannya roti itu kepada anak-anak. Dan seorang wanita datang kepada dia menghampiri dan meminta roti itu, tidak layak kuberikan roti ini kepada kamu karena kamu adalah Bisa. Pertanyaannya bisa enggak? Orang sedang apa lagi bisa, aku bisa ngasih makan 1 juta orang kalau roti itu kau 5.000 makan, tahu kau dihancurkan. Pula dia. Waduh, sudah lah. Aduh. Abang aja yang menang deh, abang aja. Saudara-saudara. Abang aja Nyata yang- nyata yang berat. Ngeri. Abang aja deh, abang aja. Ngeri saudara-saudara, ngeri. Abang aja jago. Apa? Bukan aku yang jawab, bibir kau yang jawab. Iya, abang yang jaga, abang yang jago. Iya, memang ngeri sama interogasi ngomong ngeri. Bukan ngeri bang, bukan yang ngeri. Berat yang nyata. Nggak ada ilmu bang. Bukan ngeri, tapi nggak ada ilmu bang. Ngeri saudara, ngeri. Iya bang. Kopi pahit aja, abang minum kopi pahit gimana? Berarti kalau kopi pahit itu pakai air atau tidak? Suka-suka kau aja lah. Lah, kan gimana sih anak ini? Kau minum kopi itu mau pakai air atau mau pakai gula atau kopinya aja yang mau kau minum? Macet kau ini. Kamu Macet di sama aku tengok lah. Ani, Udah, gak usah lari-lari kepada Ani. Interogasi lawanku, interogasi. Ani nih ikut campur. Enggak usah, sama aku aja kau ngomong sama aku. Soalnya Ani ikut campur. Enggak, sama aku aja kau, enggak ada si Ani sini, enggak ada, sunset enggak ada. Interogasi aja kawanmu, interogasi. Aduh. Sungguh berat yang nyata saudara-saudara, berjuang. Lu kira? Oke. Oke, apa? Kata bang ini intro, jangan tanggapi selain intro. Kalian nggak saya jawab. Nggak usah, saya juga nggak perlu jawaban. Iya, saya nggak perlu jawaban sih. Sunset, saya cuma bicara aja. Udah sunset, nggak bisa ngomong kau lagi. Bisa. Nah, apa mau kita bahas lagi sekarang? Jelah, mana yang duluan telur daripada ayam? Bilang ayam. Yang kutanya sama kau, mana yang duluan? Mak, diam aja dulu, Mak. Jangan ikut campur ini urusan telur ini. Kau malah urusan telur nyambung aja. Yang kutanya kau sunset, mana yang duluan telur daripada ayam? Jangan-jangan Miss rindu sama telurnya bang. Ini kawan interogasi. Interogasi ya. Jangan-jangan Miss Apalah, rindu iya interogasi. mana yang duluan telur daripada ayam? Paham gue sekarang. Enggak, kutanya kau dulu. Kuturunkan kau dah, kau nggak kau jawab, kuturunkan kau. Ternyata selama ini. Kuturunkan kau nanti, ku hitung 1, Apaan tuh? 2. Mana Apa? duluan telur daripada ayam? Aku bilang ayam, kamu tuh lihat. Yang kutanya sama kau, mana duluan telur daripada ayam? Duluan ayam lah. Astaga. Ya, kalau salah. Mana duluan telur daripada ayam? Kau nyimak nggak pertanyaanku? Paham, tapi itu pertanyaan. Mana duluan telur daripada ayam? Ayam. Astaga. Mana duluan ayam daripada telur? Iya, saya paham, tapi itu pertanyaan Jangan jebakan. ikut-ikut Kak Ani, jangan ikut-ikut. Itu interogasi yang ngomong. Ih,
Kenapa emang? Kadang aku bingung aku tengok orang ini ya. Udah aku bilang jangan ngomong dulu semua. Nanti dia framing, si Ani juga ngajak aku ngomong katanya. Dia kalau dengar suara cewek, gairah nafsunya makin kencang. Si Susun Set ini. Woi Susun Set buka miukmu. Oke. Kan Kenapa? pertanyaanku tadi kan, mana duluan telur dari ayam? Kau bilang ayam. Yang kutanya mana duluan telur dari ayam? Iya, itu kan pertanyaan jebakan, Bang. Astaga, nggak ada. Aku bilang kan mau ku jebak kau di sini nggak ada. Ya oke, telur. Telur. Nah, mana duluan telur daripada ayam? Telur. Mana duluan mamak daripada anak? Mana duluan mamak daripada anak? Duluan mama. Yang tua mana mamak dari anak? Tuan mama lah, masa. Oke. Maria sama Yesus tua mana? Kalau bicara kelahiran. Tuan Maria. Tapi berarti tua Maria kan? ya, tapi kalau Kenapa jadi dituankan Yesus? tapi kalau bicara firman yang menjadi manusia, Tuhan Yesus. Oh, kalau perkataan firman Tuhan Yesus. Nggak salah itu. Gini. Berarti mama yang melahirkan anak yang lebih tua kayak gitu. Kalau kita bicara firman, Aku nggak bicara tentang firman sekarang. Sekarang mana yang lebih tua? Yesus atau Maria? ya kalau dihitung dari kelahiran ya Tuhan Maria. Oh, Tuhan Maria kan udah jelas Maria yang tua kan? Berarti Yesus anaknya? Lah emang. Siapa yang bukan? Astaga. Berarti Yesus anaknya? Lah emang siapa yang bilang tidak? Iya, jawab dulu. Berarti Yesus anaknya? Ada yang enggak, ada yang bilang enggak kalau bisa bukan namanya Siti Maryam. Jawab dulu. Yang ku tanya Yesus anaknya? Jawab dulu, ada enggak yang menolak Isa anaknya Maryam? Ada. Siapa? Immanuel. Udah, Loh, kita ngopi aja bang, Abang di mana sih? ada yang dilarikan Immanuel bukan Yesus. Abang tinggal di mana sih? Indonesia. Oke, di arah mana kita ngopi bang? Nah, Itu data kau yang dilahirkan Maria itu adalah Immanuel. Kayaknya seru nih bang kalau kita ngopi bang. Iya, memang seru. Aku juga tenang juga aku ngopi dulu bareng. Handayani aja deh, Handayani aku suka. Ada cowok di sini, ngapain kau harus ke cewek? Dan daripada aku suka kamu, mending aku suka Handayani. Bagus saja kau suka sama aku, itu diamsalkan di Bibelmu. Nikahi sesama jenis kan halal sama dia. Enggak, aku suka Handayani aja, bukan interogasi. Nanti kau ajak dia, kau ajak pula dia ke agamamu. Nggak ikhlas aku. Kan daripada aku itu. Apa? Wasik. Gini bang, kalau kita ngopi bang, aku ajarin kamu main saham, main kripto, gitu. Gini aja lah, kalau kita bertemu, kita pelajari aja lah ya, batang kelapa, kenapa buahnya di atas akarnya di bawah. Mau kau? Iya, setelah itu bisa kita Enggak, bahas. aku tanya kau dulu. Kita pelajari dulu batang kelapa kenapa akarnya di bawah, Abang mau buahnya nggak di atas. Abang mau nggak diajarin main saham? Enggak sekarang gini. Kita bahas dulu. Ini cara logika, kalau itu kan masalah politik. Jangan digiring masalah politik sini. Ya. Gini bang, abang mau nggak uangnya berlipat kali kan? Enggak mau aku, enggak. Dari Enggak. Masih mampu saya mencari kerja kawan. Enggak usah kau cari aku. Ya. Sekarang kita bahas aja, kenapa batang kelapa itu akarnya di bawah, buahnya di atas. Namanya juga akar, pasti di bawah lah. Jadi kalau batang ubi kayak mana, akarnya sama ubinya di situ bawah itu. Kalau Buah, akar buah ubi di mana? Buah ubi di atas atau di bawah? di bawah. Kenapa dia sama akar? Abang pernah sekolah nggak sih?
Sekarang ku tanya tadi, kita bahas aja dulu batang kelapa itu kenapa akarnya di bawah, buahnya di atas. Ya, ya wajar lah kau bilang. Namanya tidak mungkin buahnya di bawah. Ah, batang ubi kayak mana? Buahnya di bawah. Aku nanya, akar itu apa bang? Akar itu rumput yang berjalan. Betul, betul. Kenapa kau ketawa? Sudahlah. Astaga. Coba kau dulu pelajari dulu, akar itu apa? Pasti rumput yang berjalan. Sudahlah bang, sudah. Kan kena kau kan? Kan ku bilang, ayo kita bahas nanti tentang masalah kelapa. Kenapa akar kelapa di bawah? Ya oke. Buahnya di atas. Kapan bang kita ngopi kita bahas kelapa? Gimana Gak bang? nyambung kau Sunset. Ya kita diskusi offline aja bang, nggak usah online. Gimana? Ah nanti kau kasih aku makan babi nanti. Ya di tempat makan halal kita di situ aja. Gini, kalau mau kayak gitu nggak usah kau cerita di sini, nggak usah. Nggak ada itu semua. Udah ke 3.000 orang kau ngomong kayak gitu sama aku. Jadi udah kuanggap sebagai sebagai sampah. Aku ngundang baik-baik loh bang. Iya, sama aku dia udah kayak hitungan sampah sama aku. Lebih dari kau pun ngomong sama aku udah, dikirimnya WA-nya, dikirimnya semua alamatnya. Ku telepon nggak diangkat-angkat. Asli orang Medan, Sumatera Utara. Nah, jadi gak usah sama aku cerita kayak gitu. Asli satu daerah kami. Di mana kau? Aku di sini. Udah. Besoknya aku telepon, di mana kau? Jadi nggak ketemuan. Jadi pergi aku ke daerah 42. Tadi masa orang Ya, intinya Sulawesi aja. Ngapain harus detail? Tadi kau ngajak ngopi Sunset. Ya, kan saya cuma menawarkan ke ya gini. Si Sunset ini kan udah tahu dia daerah kemana, Sumatera Utara. Kalau Bang Daeng kan asli satu daerah, nggak mau dia ngajak karena dekat. Kalau aku jauh. enggak. Nah, Karena abang aja lah malu. agak lain, sunsetnya agak lain. karena abang interogasikan lebih. Karena abang interogasi ini asik diajak ngobrol. Kalau siapa ini, si nomor 2 ini, si Indonesia kayaknya nggak asik orangnya. Walaupun satu daerah, kalau nggak asik kan ngapain dijadikan teman? Tetangga aja kalau nggak asik nggak ditemanin. Nggak usah menghujat lah. Kau hilang cantiknya bang kalau kamu menghujat. Iya, kamu makin jelek kalau menghujat. Iya, makanya nggak apa-apa. Kamu jelek aja. Kenapa Anda mau ketemu dengan saya, Bang Sunset? Nah, karena kamunya kan gak asik. Kita belum cerita apa-apa, kita belum pernah ketemu, langsung pejas begitu. Aku tanya ke abang, abang ada nggak kamu temenan sama teman tetangga abang karena nggak asik? Tidak ada tetangga saya tidak kutemani. Itu gereja besar di depan rumah saya, teman semua orang gereja situ. Ya oke. Tidak ada pernah kan? Cuma Tapi Bang ada Sunset nggak? saja yang bilang begitu. Ya karena kita kan nggak pernah ngobrol, nggak asik. Jadi nggak mau. Iya. Kenapa langsung just begitu? Ya kan. Ya mau Apa? Ya mau gua. Oh, itulah mau gue. Mau kamu kan? Iya.
Itu Aku kan sudah masalahnya. panjang lebar sama si interogasi dia asik, dia nyambung, makanya aku ajakin. Kamu kan nggak tahu Jangan gimana. pakai Sunset, jangan pakai